Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dian Sarwendah. Thank you banget udah mampir di segmen horor santai. Nah, waktunya nyantai sambil dengerin cerita horor nih. Di video kali ini, gue mau bawain cerita horor yang berasal dari negara Jepang. Nah, seperti yang kalian tahu ya, Jepang bukan hanya terkenal dengan film animenya, komik atau mangganya, bahkan cosplaynya. Nah, tapi di Jepang juga terkenal dengan cerita horornya. Nah, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah, cerita kali ini berjudul Boneka Jepang. Cerita ini datang dari teman kita bernama Fajar. Nah, Fajar ini adalah orang Indonesia yang bekerja di Jepang. Nah, si Fajar ini bekerja di salah satu pabrik boneka tradisional yang berada di Jepang, yang mana tepatnya di daerah Kyoto. Nah, jadi pekerjaan Fajar ini adalah untuk memakaikan baju untuk boneka-boneka di pabrik tersebut. Nah, Fajar sendiri bisa bekerja di Jepang karena dia mendaftarkan dirinya ke sebuah agensi penyalur tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, Fajar pun sudah hampir setahun bekerja di pabrik tersebut, dan Fajar ini tinggal di sebuah dormitori atau mes yang terletak di samping pabrik tersebut. Dormitori tempat si Fajar tinggal ini terdapat 20 kamar dalam satu bangunan, yang mana bangunan tersebut terdiri dari 2 lantai dengan masing-masing 10 kamar setiap lantainya. Nah, Fajar ini menempati kamar nomor 5 di lantai 1. Di kamar dormitori tersebut terdapat sebuah boneka yang memang sudah ada sebelum si Fajar ini menempati kamar tersebut. Dan memang ternyata di setiap kamar di dormitori tersebut itu ada bonekanya. Ya, masing-masing kamar tuh terdapat satu boneka. Dan yang mana ternyata ini adalah merupakan aturan tidak tertulis dari si pabrik tersebut. Selama beberapa bulan bekerja di sana, ya Fajar ini merasa kalau dia itu sangat betah, sangat nyaman, ya dia tuh suka lingkungannya ya, lingkungan pekerjaan dia tuh sangat oke lah buat si Fajar ini ya. Setiap harinya si Fajar ini bekerja dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Nah, tapi nih ya, belakangan ini Fajar ini mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman atau tidak enak dari kamarnya sendiri. Ya, apa itu? Jadi belakangan ini Fajar tuh mulai mendengar ada suara anak kecil ketawa ketika di sore hari. Padahal di dorm tempat dia tinggal atau di area dorm tersebut tidak ada anak kecil sama sekali. Selain suara tawa anak kecil, Fajar juga sering mendapati kalau kepala boneka yang ada di kamarnya ini itu seperti bergerak atau berpindah posisi. Nah, jadi Fajar nih mulai kok sepertinya belakangan ini ada sesuatu yang janggal gitu loh. Dan pernah juga suatu hari ketika Fajar ini mulai malas dengan gangguan yang ada, Fajar ini nekat dia. Jadi apa yang dilakukan Fajar? Fajar mengambil boneka yang ada di kamarnya, lalu dia membuang boneka tersebut ke dalam tong sampah yang ada di luar dorm. Jadi di dorm itu begitu kalian keluar tuh di tengahnya tuh kayak ada apa ya, kayak bukan aula sih, maksudnya kayak ya di tengahnya tuh kayak ada area kosong dan di situ tuh ada tong sampah. Si Fajar membuang boneka tersebut ke tong sampah itu. Nah, tapi nih ya, ketika Fajar berangkat kerja keesokan harinya, Fajar ini baru tersadar gitu loh ketika dia melihat tong sampah tersebut. Karena apa? Karena ternyata si Fajar ini salah membuang boneka tersebut, yang mana tong sampah tersebut ternyata ada 2 macam ya. Jadi tong sampah di dorm itu ada satu yang mana tong sampah itu nantinya akan dibawa oleh pengepul, dan yang satu lagi tuh untuk dibakar. Nah, ternyata si Fajar ini membuang boneka tersebut tuh ke dalam tong sampah yang nantinya akan dibakar gitu loh. Jadi keesokan paginya ketika dia melihat ke arah tong sampah tersebut, yang dia lihat tuh cuman sisa abu-abu pembakarannya saja. Tapi si Fajar ini udah nggak mau ambil pusing, dia pun ya udahlah ya, udah terlanjur, udah dibuang, udah terbakar, akhirnya dia melanjutkan perjalanan ke pabrik. Nah, akan tetapi ketika sore harinya dia pulang dari pabrik, sesampainya di dorm dia beberes, lalu dia mandi.
Si Fajar ini kaget karena begitu keluar dari kamar mandi, dia mendapati kalau boneka yang sudah dia buang tersebut itu balik lagi. Ya, boneka tersebut ada di atas lemari bajunya si Fajar. Fajar pun kaget, tapi dia mau berbuat apa? Ya udahlah ya, dia biarin, dia pura-pura nggak tahu. Akhirnya si Fajar ini tidur. Tapi ya, Fajar ini tidak bisa tidur semalaman ya, sampai pagi Fajar ini kayak cuman ya merem-merem di dalam selimut. Tapi sebenarnya Fajar ini nggak tidur, dia nggak bisa tidur karena dia kayak gelisah gitu, boneka itu balik lagi ke situ. Nah, esok harinya karena Fajar ini sudah merasa udah merasa nggak tahan gitu lah. Akhirnya dia pun bercerita ya sama salah satu rekan kerjanya, yang mana rekan kerjanya ini adalah orang Jepang asli ya. Temannya ini bernama Yamada-san. Nah, Fajar pun mulai bercerita kepada Yamada-san mengenai boneka yang ada di dalam kamar dongnya tersebut. Fajar pun berkata begini kepada si Yamada. Yamada-san, sebenarnya belakangan ini ada yang sedikit mengganggu di kamarku. Kata Fajar sambil mereka itu kayak istirahat siang gitu loh. Lalu Yamada-san pun menjawab, Apa itu? jadi Yamada-san pun kayak penasaran gitu loh. Lalu si Fajar pun melanjutkan ceritanya. Dia berkata, Itu boneka di kamarku, dia seperti suka bergerak sendiri. Lalu ketika aku bangun, kadang-kadang boneka itu sudah berpindah posisi ke tempat yang berbeda. Bahkan aku sudah pernah mencoba untuk membakarnya, tapi yang ada boneka tersebut kembali lagi ke atas lemari. begitu kata si Fajar kepada si Yamada ini. Lalu wajah Yamada-san pun kayak berubah menjadi serius gitu loh. Yamada pun berkata, Boneka yang ada di kamarmu ya, kamar nomor 5 ya. Fajar-san, mungkin sebaiknya kamu jangan marah pada boneka tersebut. Karena boneka itu adalah... Lalu si Yamada-san pun menurunkan suaranya. Dia berkata, boneka itu adalah Yuki-chan. Jadi sudah lama sekali ada gadis kecil bernama Yuki. Yuki ini ternyata adalah putri dari bos pertama di pabrik tersebut. Nah, dia ini sering sakit-sakitan dan menghabiskan hari-harinya tuh di rumah sakit. Yang mana ternyata Yuki ini selama di rumah sakit itu hanya ditemani oleh boneka-boneka buatan pabrik. Sayangnya pada akhirnya Yuki ini akhirnya meninggal karena penyakit paru-parunya. Nah, Fajar pun mendengarkan cerita Yamada-san dengan serius gitu loh. Dia perhatiin lah cerita si Yamada-san. Yamada pun melanjutkan ceritanya. Jadi orang tua Yuki-chan ini sangat sedih ya. Yang mana ternyata orang tua Yuki ini percaya kalau rohnya si Yuki ini tetap tinggal di boneka-boneka yang ada selama menemani si Yuki ini. Ya. Jadi boneka tersebut ya disimpanlah sama orang tuanya si Yuki. Yang mana ada satu boneka kesukaan atau favoritnya Yuki-chan. Yang mana boneka itu adalah boneka yang ada di kamarnya si Fajar sekarang. Boneka itu ternyata seharusnya disimpan di gudang. Tapi mungkin seseorang ini tanpa sengaja memindahkan boneka tersebut ke kamar nomor 5. Lalu kata Fajar begini, Tapi kenapa boneka itu suka bergerak ya? Dan kenapa dia itu beberapa kali seperti kayak tersenyum gitu loh? Tanya Fajar nih sambil kayak ketakutan gitu loh. Lalu Yamada-san pun menghela nafas. Yamada berkata begini, Mungkin Yuki-chan merasa tidak kesepian lagi. Atau mungkin dia Yorokonderu. Yorokonderu itu maksudnya artinya senang gitu loh ya. Jadi sepertinya si Yuki ini tuh senang karena akhirnya dia seperti mendapatkan teman baru yang tinggal bersama dia. Jadi sepertinya Yuki-chan ini tidak bermaksud jahat nih Fajar-san, kata si Yamada. Karena dia ini hanya anak kecil yang kesepian, gitu kata si Yamada-san. Tapi ya seketika penjelasan dari Yamada ini tuh membuat Fajar ini kayak berubah pikiran gitu loh ya. Jadi dia ini bukan merasa bukan merasa ketakutan atau bukan merasa marah ya. Jadi yang dirasakan Fajar sekarang ini adalah rasa iba, bukan rasa ketakutan lagi. Malam itu ya, alih-alih si Fajar ini ketakutan, Fajar nih malah membeli Amanato. Nah, Amanato ini adalah permen kacang manis yang kecil-kecil gitu loh ya. Nah, kemudian si Fajar ini meletakkan permen itu di depan boneka tersebut, di atas lemari itu dia letakkan si permen tersebut. Lalu si Fajar pun berkata begini, Yuki-chan, bisiknya pelan ya,
Ini untukmu ya, aku tidak akan membuangmu lagi. Tapi tolong izinkan aku tidur dengan tenang ya. Gitu kata si Fajar weh. Keesokan harinya ya, begitu si Fajar ini terbangun, dia pun melihat ternyata si Amanato tadi, permen tadi tuh sudah hilang ya. Dan boneka itu tuh masih duduk di atas lemari. Tapi sekarang ya, kepala si boneka itu tuh agak sedikit miring gitu loh ya. Dan ekspresinya itu terlihat lebih ramah daripada biasanya. Tetapi beberapa hari kemudian, ketika si Fajar ini terbangun dari tidur paginya, dia menemukan sesuatu yang aneh lagi. Apa itu? Jadi di samping tempat tidurnya si Fajar ini tuh ada sebuah meja kecil ya. Yang mana Fajar ini menemukan di atas meja tersebut ada sehelai bulu gitu loh, bulu burung gitu, yang mana warnanya tuh kayak biru cerah gitu loh. Nah, jadi seolah ada yang mau mengucapkan terima kasih ke si Fajar ini. Fajar pun tersenyum, lalu Fajar ini berpikir begini loh Mungkin hidup berdampingan dengan Yuki-chan tidak akan terlalu buruk. gitu pikir si Fajar. Tapi tentu saja Fajar ini masih harus terus membiasakan diri dengan kejadian-kejadian aneh di kamarnya, yang mana kadang-kadang bonekanya masih berpindah tempat, dan yang mana tuh ekspresi si boneka tersebut tuh suka berubah-ubah. Tapi sekarang menurut si Fajar ini rasanya tuh lebih seperti dia ini memiliki adik kecil yang nakal. Astaga. Jadi Fajar ini merasa kalau di kamarnya tuh apa ya, yang ada di sana tuh bukan hantu. Bukan hantu yang menyeramkan lah menurut si Fajar ini, tapi lebih kayak oh, ada adik kecil di sini gitu . Dan pagi ini ketika si Fajar bangun, Fajar melihat ya boneka itu yang dia anggap Yuki-chan itu posisinya tuh bukan menghadap ke jendela lagi. Jadi sehari-hari tuh posisi si boneka ini tuh di atas lemari tapi menghadap ke jendela. Pagi ini ketika si Fajar terbangun, posisi si boneka ini bukan menghadap jendela, tapi boneka ini menghadap ke arah foto keluarganya Fajar, yang mana di dalam foto itu ada Fajar beserta keluarga Fajar yang ada di Indonesia. Jadi foto itu ditaruh di atas rak oleh Fajar. Nah, posisi boneka itu tuh menghadap ke arah foto tersebut. Jadi seolah-olah si boneka kecil itu tuh ingin mengenal lebih jauh tentang teman barunya. Yang mana teman barunya ini adalah si Fajar Aduh, ini nekat juga nih si Fajar mau temenan sama setan. Kalau misalnya gue yang ditanya, mau nggak dah temenan sama setan? No, ya, makasih banget ya. Jadi itu tadi cerita dari pengalaman teman kita Fajar yang sampai saat ini si Fajar ini masih tinggal di Jepang. Thank you banget Fajar buat ceritanya. Nah, makasih banget buat yang udah mampir ke channel ini. Makasih juga buat yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau misalnya kalian ada punya ide-ide atau saran-saran, kalian boleh share di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe dan like videonya. See you di horor santai berikutnya. Bye-bye.